Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bicara tentang satu penyertaan Tuhan, dan penyertaan itu dikaitkan dengan satu kesempurnaan atau penyertaan yang sempurna. Waktu kita bicara tentang satu penyertaan Tuhan, apalagi bicara tentang sempurna, ya, orang kemudian akan berpikir bahwa ya kalau penyertaan Tuhan itu sempurna, karirmu akan bagus, ya. Karirmu akan terus bertambah dong. Kalau kamu kemudian karirmu nggak bertambah, apalagi sampai merosot gitu ya, apalagi sampai turun, itu artinya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak sempurna bagi kamu gitu ya. Apa iya demikian? Karena itu sering kali orang mengukur satu penyertaan Tuhan dengan satu hal-hal yang kemudian temporal, gitu ya. Hal-hal yang bersifat ya duniawi, hal-hal yang bersifat dengan sesuatu yang sementara. Ketika orang mengatakan bahwa ya ada sebagian orang mengatakan penyertaan Tuhan itu sempurna karena itu ya keuanganmu mesti harus bagus dong, gitu ya. Kamu mesti harus menjadi orang yang mapan ekonominya. Kamu masih punya kemudian bagaimana ya keuanganmu itu akan selalu bertambah, gitu ya. Tentu tidak ada yang salah kalau memang uang bertambah. Kalau memang itu hasil suatu pekerjaan yang baik dan Tuhan memberkati gitu ya. Tapi bagi sebagian orang kalau uangmu atau kalau keuanganmu tidak mengalami suatu pertumbuhan, pertambahan, kamu tidak menjadi kaya dari sebelumnya, ngapain kamu ikut Kristus gitu ya? Ngapain kamu percaya pada Kristus atau ngapain kamu datang pada Tuhan gitu ya? Atau di mana penyertaan Tuhan yang disebut sempurna itu? Karena itu ya saya pikir bahwa ini hal-hal yang juga dipakai oleh tidak sedikit orang, walaupun tidak semua, tapi ada orang-orang yang menganggap bahwa ya ini standarnya, gitu. Ini ukurannya, ini indikatornya untuk kemudian kita memahami suatu penyertaan Tuhan. Saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Pak Bigman, kita tentu ingat ya, kaya itu bukan dosa misalnya, tapi miskin itu juga bukan aib. Kalau kita perhatikan Alkitab secara keseluruhan, ya tentu bagaimana Alkitab sangat fair melihat ya ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang kaya yang percaya, ada orang miskin juga yang beriman gitu, ada orang kaya yang dikecam tapi juga ada orang yang miskin gitu ya, yang betul-betul juga dikecam gitu ya. Nah, karena itu ketika kita memahami bahwa penyertaan Tuhan sempurna, iya. Kalau penyertaan Tuhan sempurna, lalu bagaimana dengan studi kita? Kalau studi saya ya mandek, kalau studi saya kok enggak berkembang, apa iya gitu ya, Tuhan menyertai saya gitu. Atau ya saya disertai Tuhan enggak ya? Kalau saya disertai Tuhan kok saya studinya atau kuliahnya di tempat yang tidak seperti orang di kuliah di tempat yang bagus gitu ya. Nah, ini hal-hal yang kemudian kadang membuat orang-orang membuat beberapa orang ya akan berpikir, akan memikirkan ulang ya, kok Tuhan seperti apa gitu ya penyertaannya bagi saya. Nah, kalau kemudian orang mengatakan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna loh, apalagi kalau bicara tentang pelayanan gitu ya. Nah, kalau Tuhan menyertaimu dan penyertaan Tuhan sempurna, ya, pelayanmu pasti akan ya banyak orang dong yang akan datang kepada Tuhan beribadah di tempatmu gitu ya. Kalau Tuhan menyertaimu dan pelayananmu kemudian disertai oleh Tuhan dengan begitu sempurna, maka pasti pelayananmu tidak ada masalah dong, tidak ada problem dong. Tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan dong. Apa iya begitu ya? Kalau kita perhatikan bagaimana Alkitab sangat terang benderang mengingatkan juga ya, bahwa begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh para nabi dalam zaman perjanjian lama, lalu para rasul, dan bahkan dihadapi oleh Kristus sendiri dalam melayani Tuhan. Kalau kita perhatikan membaca kisah-kisah dalam perjanjian lama ya, ada nabi-nabi yang dianiaya, dibunuh, dan bahkan mereka kemudian disiksa. Bahkan ketika mereka memberitakan kebenaran, ya bagi sebagian nabi ketika mereka diutus oleh Tuhan, kemudian banyak orang yang percaya dan bertobat, tapi di satu sisi lain bahwa ada nabi yang begitu melayani, bekerja luar biasa, dan bahkan begitu menjalankan kehidupan yang benar di mata Tuhan, lalu ketika mereka membuka mulut mereka untuk memberitakan firman, maka
kok tidak ada yang bertobat seperti pemberitaan Nabi Yeremia gitu ya, sampai begitu sedih gitu ya. Nah, apa iya gitu? Gimana loh kita memahami satu penyertaan Tuhan yang begitu sempurna itu? Karena itu apalagi ketika melihat bahwa hidup saya kok susah banget gitu ya. Hidup saya kok penuh dengan pergumulan, hidup saya kok penuh dengan kesulitan dan sebagainya gitu. Apa iya Tuhan menyertai saya? Di mana penyertaan Tuhan itu bagi saya gitu? Kenapa Tuhan membiarkan masalah demi masalah datang kepada saya? Kenapa Tuhan membiarkan kesulitan demi kesulitan silih berganti dalam hidup saya? Tak sedikit kemudian orang merenung ya, memikirkan, ya Tuhan, apa Engkau berpihak pada saya? Apa Engkau masih menyertai kehidupan saya? Apa Engkau masih menyertai apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, dan sebagainya. Karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kita baca tadi merupakan satu bagian yang sangat menarik ketika ya umat Israel akan dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Bagaimana tulah demi tulah Tuhan berikan kepada Firaun, Tuhan nyatakan kepada Firaun melalui Musa, dan sampai pada akhirnya bagaimana umat itu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Tetapi jangan lupa bahwa bagaimana Tuhan mengerjakan satu tuntunan yang luar biasa, tuntunan yang sangat sempurna yang dinyatakan kepada orang percaya. Bahwa perjalanan kehidupan orang percaya adalah perjalanan yang disertai oleh Allah. Perjalanan hidup orang percaya adalah perjalanan yang disertai oleh Tuhan, dan penyertaan Tuhan atas hidup mereka itu sangat sempurna. Penyertaan Tuhan atas kehidupan orang percaya sangat-sangat sempurna. Ya. Saya pikir bahwa saya merasakan bagian ini juga dalam kehidupan saya, dan saya yakin bahwa teman-teman juga tentu mengalami, merasakan bagaimana pimpinan Tuhan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Entah itu yang kuliah, ya, entah itu yang kerja, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam pelayanan dan sebagainya. Saya percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna itu, yang dapat kita lihat di dalam bacaan kita tadi. Maka jelas sekali di sana, Tuhan memimpin mereka dengan suatu bijaksana yang agung yang Ia berikan, yang Ia nyatakan. Ia memimpin mereka walaupun ada tempat jarak yang dekat, gitu, jarak yang dekat yang mereka bisa lalui. Tapi pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak membawa mereka begitu mudah, tidak membawa mereka begitu ya boleh dikatakan ya udah langsung enak, gitu ya. Tidak. Penyertaan Tuhan kemudian tidak membawa mereka tiba-tiba langsung cepat masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, tidak. Tapi bagaimana Tuhan menyertai mereka, memimpin mereka melewati padang gurun. Harus putar. Bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak. Bagaimana Tuhan memimpin mereka, mengizinkan mereka menjalani kehidupan menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Tetapi bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan yang sempurna di sana? Jelas dalam ayat yang ke-22, maka di sana dikatakan, ya, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu tetap ada pada malam hari, di depan atau menyertai bangsa Israel. Saya pikir bahwa ini satu penyertaan yang luar biasa. Selain penyertaan Tuhan ya dengan memberikan mereka makan, melalui mana yang Tuhan sediakan bagi mereka, dengan memberikan mereka minum ketika mereka kesulitan minum, kesulitan air. Ya, Tuhan menyediakan air dari gunung batu. Dan bahkan kalau kita membaca kisah bagaimana perjalanan kehidupan umat Israel keluar dari tanah Mesir, sandal yang mereka pakai pun tidak menjadi rusak, gitu ya. Kan puluhan tahun. Kalau zaman sekarang jangankan 40 tahun, gitu ya. Barangkali sebulan 2 bulan atau dipakai terus di jalan yang berbatu atau jalan yang berpasir atau jalan yang rusak, maka dengan cepatlah kita mengganti semua itu ya, tapi tidak dengan kehidupan orang Israel. Karena itu luar biasa penyertaan Tuhan bagi mereka. Penyertaan Tuhan yang sempurna, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah beralih dari kehidupan mereka dengan memberikan kepada mereka
tiang awan untuk menyertai mereka siang hari. Sehingga waktu mereka berjalan, mereka tidak merasakan bagaimana teriknya panas matahari. Kalau berjalan dalam terik panas matahari, ya kita bisa membayangkan. Ya, kalau teman-teman misalnya, jangankan di bawah terik matahari aja, mau jam 3 atau jam setengah 4 aja kalian jogging, gitu, kalian jalan. Wah, capeknya setengah mati saya. Nah, kalau malam gitu ya, tanpa api, tanpa obor, tanpa senter dan sebagainya, tapi Tuhan berikan kepada mereka, ya, yang menuntun mereka, yaitu tiang api. Oleh sebab itu ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu penyertaan Allah sempurna atas kita, sempurna atas umatnya, bukan karena kita sempurna, bukan karena umatnya sempurna sehingga penyertaan mereka Tuhan atas mereka sempurna, bukan. Tapi apa? Penyertaan Tuhan sempurna karena kasih-Nya adalah sempurna. Karena pribadi Allah sendiri adalah pribadi yang sempurna. Sehingga dari itulah maka penyertaan Tuhan disebut suatu penyertaan yang sempurna. Bukan sekedar, oh kalau begitu umatnya sempurna sih, makanya mereka disertai dalam kesempurnaan. Tidak. Enggak sempurna. Umat Israel kan dikatakan umat yang tegak tengkuk. Karena itu kalau kita membaca misalnya dalam Keluaran pasal 33, misalnya, kalau teman-teman membaca di sana, maka menemukan sampai Tuhan berkata, aku mengutus malaikat untuk menyertai engkau, karena kalau aku sendiri berada di tengah-tengah kamu, aku akan murka terhadap engkau. Maka engkau akan binasa. Tuhan berfirman kepada Musa, supaya Musa menyampaikan kepada umat Israel. Jadi penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang sempurna itu, bukan karena umatnya sempurna, bukan. Tetapi karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang sempurna. Karena kasih-Nya adalah sempurna bagi umatnya. Sehingga penyertaan Tuhan disebut suatu penyertaan yang sempurna. Oleh sebab itu bicara suatu penyertaan Tuhan atas umatnya adalah penyertaan yang begitu melekat pada identitas orang percaya sebagai umatnya. Ya, jadi penyertaan Tuhan itu sangat melekat di dalam atau pada identitas orang percaya. Dan dalam konteks-konteks tertentu, maka penyertaan Tuhan membedakan antara yang umatnya dengan yang bukan umatnya. Sebelum umat Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan membedakan antara umatnya yang tinggal di tanah Goshen dengan orang Mesir. Bagaimana sebelum Tuhan memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir, bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ketika memberikan tulah kepada orang Mesir, tetapi bagaimana umatnya sendiri hidup dalam satu penyertaan Tuhan. Ya, apalagi dalam tulah yang terakhir, ya, kematian anak sulung orang-orang Mesir, kematian anak sulung, ya bahkan mulai dari Firaun, para pejabat-pejabat tinggi. Bagaimana Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan kepada anak-anak sulung orang Israel. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau kita menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa kasih-Nya Tuhan, betapa kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, menyertai kita. Ya, oleh sebab itu, dalam bagian ini, ingatkan kepada kita bahwa kembali penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita, maka mengingatkan kepada kita, ya, betapa pentingnya penyertaan Tuhan itu atas hidup kita. Betapa berbahayanya kehidupan manusia kalau tidak ada satu penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Mau sekaya apapun dia, kalau dia tidak disertai Tuhan dalam kekayaan. Mau sehebat apapun kecerdasan manusia, kalau dia tidak disertai Tuhan dalam kepintaran. Ya. Mau sesehat apapun manusia, kalau dalam kesehatan mereka, Tuhan tidak menyertai mereka. Tetapi bagaimana pentingnya penyertaan Tuhan itu? Betapa penting sekali. Sehingga Musa di dalam Keluaran 33 ayat 15 berkata kepada Tuhan, kalau engkau sendiri tidak menyertai kami,
tidak memimpin kami, tidak membimbing kami, lebih baik jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Waktu mereka di padang gurun lalu mau melanjutkan perjalanan lagi. Lebih baik engkau tidak menyuruh kami untuk tinggalkan daerah ini. Kami akan tetap di sini kalau engkau tidak bimbingkan. Kalau engkau tidak sertai kami. Kalau engkau tidak berjalan bersama kami. Jangan suruh kami berangkat. Jangan suruh kami pergi. Jangan suruh kami tinggalkan tempat ini. Penting untuk memahami bagaimana satu penyertaan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kadang kan manusia kita pikir bahwa ya kita berangkat gitu ya, kalau kita pikir, ayo kita berangkat teruskan lagi perjalanan. Enggak lama lagi kita sampai misalnya. Enggak memikirkan pertolongan Tuhan atau bukan pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan atau bukan pimpinan Tuhan. Tapi Musa sebagai seorang yang begitu memiliki keakraban dengan Tuhan, pergaulan yang begitu indah, ya, yang begitu intim dengan Tuhan, menyerahkan hidupnya pada pimpinan Tuhan, walaupun pada akhirnya tentu ada celahnya juga dia, ya, kita juga memahami bagian. Tapi apa yang disampaikan di dalam permohonan dia bahwa Tuhan kalau tidak memimpin mereka, lebih baik Tuhan jangan biarkan mereka pergi, jangan suruh mereka pergi. Karena itu mau melihat satu penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita, ya, lihatlah perjalanan hari-hari hidup kita. Lihatlah perjalanan hari-hari hidupmu. Sampai pada hari ini, lihat ke belakang. Jangan lihat ke depan. Ke depan engkau tidak akan bisa mengukir, tidak bisa melihat seperti apa. Ya, engkau tidak bisa kemudian kalaupun bisa membayangkan, barangkali bayangan itu hanya sekedar bayangan, bisa iya, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Tapi lihat ke belakang. Yang tidak bisa dipungkiri. Di mana sejarah bisa kita catat tentang perjalanan kehidupan kita. Barangkali kita bisa putar lagi memori masa lalu kita, bagaimana Tuhan pimpin hidup kita, kalaupun dalam bentuk filing, ya, kita bisa lihat lagi. Atau bisa lihat lagi album kenangan kita bersama dengan Tuhan. Lihatlah betapa penyertaan Tuhan luar biasa. Seharusnya ketika bangsa Israel berjalan dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, harusnya mereka melihat bagaimana Tuhan yang memimpin mereka begitu luar biasa. Tapi faktanya mereka seringkali mengabaikan apa yang Tuhan sudah lakukan atas kehidupan mereka. Sampai-sampai mereka bersungut-sungut, menggerutu, dan bahkan komplain ini dan itu kepada pemimpin mereka Musa dan bahkan kepada Tuhan sendiri. Karena itu, teman-teman, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan begitu memimpin kehidupan, menyertai kehidupan. Kalau engkau sampai pada hari ini, ya, engkau bisa diberikan apa yang Tuhan berikan kepadamu, engkau sudah menerima apa yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan lupa, itu bagian dari satu penyertaan Tuhan. Fase demi fase, tangga demi tangga, langkah demi langkah, hari demi hari, Tuhan kerjakan sesuatu dalam kehidupan. Ya, saya waktu dihubungi Pania tadi, tentu saya tak mungkin menolak, ya kan? Nah, saat ini juga dalam kondisi yang masih kurang sehat dari beberapa hari yang lalu, ya masih harus istirahat karena kondisi tenggorokan serak gitu ya. Ada kemudian ya badan sih oke gitu ya. Oke, tapi saya pikir bahwa ini suatu pelayanan yang luar biasa. Dan Tuhan anugerah yang Tuhan percayakan sehingga tadi pagi ya oke, kita akan ibadah ya. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, maka bicara tentang satu penyertaan Tuhan. Penyertaan yang sempurna, karena penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang bersifat kekal. Penyertaan Tuhan bukan bersifat temporal dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan orang yang dikasihinya. Penyertaan itu kekal adanya. Kekal dalam pengertian bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman.
bahkan sampai kita masuk ke dalam dunia kekekalan bersama dengan Dia. Itu satu penyertaan luar biasa, satu jaminan yang Tuhan berikan untuk menyertai kehidupan kita. Tentu ya, ketika kita hanya melihat sedikit penyertaan Tuhan, lalu membandingkan dengan hal-hal yang sulit, waduh sulit dan sebagainya, mempertanyakan Tuhan sertai enggak, maka kita sebetulnya tidak melihat satu penyertaan yang begitu besar yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus mengingatkan kepada para muridnya di dalam Matius pasal 28 tentang amanat agung. Apa yang disampaikan di sana? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Perhatikan bagian ini, penyertaan yang luar biasa loh. Penyertaan manusia terhadap manusia yang satu dengan manusia yang lain sangat terbatas. Ada waktunya akan berhenti, tapi penyertaan Tuhan bagi orang percaya, bagi orang yang dicintainya, yang dikasihi, penyertaan itu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, ya, ketika kita merenungkan tentang adanya satu penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita, tapi seringkali kita tidak melihat penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Kita tidak melihat penyertaan Tuhan yang begitu baik, tidak melihat satu penyertaan Tuhan yang begitu indah, tidak melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dari hari ke hari, waktu ke waktu untuk kita. Seringkali kita gagal, bukan, untuk melihat penyertaan Allah yang sempurna itu. Kenapa kita bisa gagal dalam melihat kesempurnaan penyertaan Allah atas kehidupan kita? Pertama, karena kita cenderung melihat masalah kita lebih besar daripada kita melihat Allah. Kalau ada masalah, maka kita zoom sehingga masalah itu menjadi besar dan di depan mata kita. Waktu kita zoom masalah, maka masalah itulah yang besar sehingga membuat kita gentar, membuat kita takut, membuat kita seakan-akan tidak merasakan pertolongan Allah. Coba kecilkan zoom kita untuk melihat masalah dan perbesar zoom kita untuk melihat Allah. Sehingga kita tidak gagal di dalam melihat satu penyertaan Tuhan. Sebab itu, bagaimana kita harus terus-menerus membangun satu relasi yang indah dengan Tuhan, untuk melihat bagaimana Allah, untuk melihat akan cinta kasih Allah. Ya, ketika orang melihat masalah lebih besar daripada Allah, dia akan merasa terpuruk, dia akan merasa tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya, dia merasa seakan-akan diabaikan, dia merasakan seolah-olah Allah tidak berpihak kepada dia, karena dia hanya melihat masalah demi masalah yang ada. Coba lihat apa di balik masalah itu. Bisa jadi masalah yang terjadi itu justru adalah salah satu cara Tuhan untuk memelihara kita, untuk menyatakan kehendaknya pada kita, untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Karena itu jangan terlalu kemudian, waduh masalah ini dan masalah itu. Israel melihat masalah ketika mereka diperhadapkan dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, perang. Maka Tuhan mengatakan dalam bacaan kita tadi, jangan-jangan mereka kembali ke Mesir, lalu mereka tidak melanjutkan perjalanan. Jangan-jangan ketika mereka dibawa melalui satu perjalanan yang sangat singkat dan melihat masalah, dan mereka dengan mudah menyerah, lalu kembali kepada masa lalu mereka. Kembali kepada perbudakan yang mereka rasakan. Karena itu ketika kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, lihatlah, oh di baliknya ada apa. Bagaimana Allah bekerja. Bagaimana Allah melakukan segala sesuatu. Bagaimana Allah mengizinkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita.
Ya. Apalagi kalau anak muda, kadang kan wah lihat masalah sedikit aja seperti apa itu ya. Mari lihatlah bagaimana cinta kasih Allah yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu mulia dalam kehidupan kita. Hal yang menyebabkan kita bisa gagal, bisa tidak fokus untuk melihat satu pemeliharaan Allah yang sempurna atas kehidupan kita. Bukan hanya sekedar melihat masalah lebih besar daripada melihat Allah, tapi juga mereka melihat bagaimana kecenderungan yang luar biasa. Mereka melihat kenyamanan. Dunia yang saat ini nyaman. Dunia yang sementara ini enak. Maka enggak mau melihat satu penyertaan Allah. Enggak mau melihat satu penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Walaupun penyertaan Tuhan yang sempurna itu ya tidak selamanya mengenakan. Karena memang penyertaan Tuhan itu ya tidak sesuai dengan selera kita. Selera kita maunya cepat, selera kita maunya enak, selera kita maunya instan. Tapi tapi cara Tuhan membentuk kita, memelihara kehidupan kita. Perlu proses. Tuhan memproses kehidupan kita. Israel melihat kenyamanan dunia di sekitar mereka. Sehingga mereka tidak melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas mereka. Israel melihat bagaimana ada raja-raja yang memerintah bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sehingga waktu mereka lihat raja, negeri ini ada raja, negeri itu ada raja, negara sana ada raja, lalu negara sana ada raja dan sebagainya. Lebih baik kita minta raja, sama seperti negara-negara di sekitar kita punya raja. Mereka tidak melihat bagaimana Tuhan sebagai raja di atas segala raja yang memimpin kehidupan mereka. Melihat kenyamanan yang sesaat sehingga tidak melihat satu penyertaan Allah yang sempurna. Ya, kalau kita sudah pernah belajar kisah para rasul ya, waktu kisah para rasul pasal 27 ya, waktu perjalanan Paulus mau menuju Roma, secara khusus mau sampai di Roma ya, ada kapal terkandas. Paulus sudah mengingatkan orang-orang untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka. Tapi mereka tidak ingin ya, mereka bermalam. Mereka ingin mereka melanjutkan perjalanan. Ya, mereka ingin bagaimana ada kenyamanan. Tapi pada akhirnya bagaimana kapal yang mereka tumpang itu kandas. Jadi melihat kenyamanan dunia. Kenyamanan dunia itu banyak sekali. Yang bisa membutakan mata rohani kita. Membutakan hati kita. Membutakan pikiran kita. Membutakan kehendak kita akan kehendak Allah. Dan bahkan membutakan arah pandangan kita untuk berjalan dalam jalannya Allah. Karena apa? Karena memang itulah strateginya dunia. Kalau kita memperhatikan bagaimana ketika Tuhan Yesus ya dicobai di padang gurun, kita baca misalnya, maka apa yang ditawarkan oleh si pencoba di sana? Kerajaan, kemegahan kerajaan dunia. Apa yang ditawarkan oleh pencoba, si penggoda kepada Yesus sang anak Allah? Harta, kekayaan dunia. Apa yang ditawarkan oleh si pencoba kepada Yesus, anak Allah yang sedang berpuasa? Kekenyangan, mengubah batu menjadi roti. Itulah kenyamanan-kenyamanan dunia. Banyak sekali. Paling dalam konteks kita anak muda, ada pergaulan-pergaulan yang barangkali wah enak kalau nggak seperti ini kamu nggak gaul, kamu nggak anak muda. Kamu nggak ikuti perkembangan zaman, nggak ikuti tren. Kalau kamu nggak ini dan itu, ya. Ingat, hal-hal yang dapat membuat kita buta untuk melihat bagaimana pemeliharaan Allah yang sempurna atas kita. Dan jangan lupa bahwa hal yang dapat membuat kita gagal dan buta untuk melihat pemeliharaan yang sempurna dari Allah atas kehidupan kita apa? Dosa kita.
karena dosa. Maka kita tidak melihat bagaimana Allah mendesain kehidupan kita, memelihara langkah kita. Karena kejahatan kita. Karena itu bagaimana dan kenapa kita tidak melihat pemeliharaan Allah yang sempurna atas kehidupan kita. Karena kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur pada Tuhan. Sekecil apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri. Sekecil apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita dibanding dengan yang diberikan Tuhan pada orang lain, tetap kita harus bersyukur. Tidak perlu kita iri, tidak perlu kita dengki. Mensyukuri akan segala kebaikan Allah. Membuat kita sadar bagaimana pemeliharaan Allah itu sempurna atas kehidupan kita. Karena itu, ingin melihat penyataan pemeliharaan Allah yang sempurna, teruslah bersyukur pada Tuhan. Israel tidak mampu bersyukur, mereka bersungut-sungut. Dikasih makan tiap hari, mengatakan kami bosan, makan mana terus. Di Mesir kami makan lauk, kami makan daging. Kami makan yang enak-enak. Sementara di padang gurun ini, kami hanya makan mana. Tuhan kasih mereka daging. Tuhan kirimkan burung puyuh untuk mereka. Tetap tidak merasa puas. Bagaimana kehidupan mereka serakah dan tidak mampu bersyukur pada Allah. Sehingga mereka gagal melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Janji penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Yesaya mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau ya. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa satu kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan iman, kemenangan di dalam iman. Ya,